Halo sahabat planters, saya sedang berada di perkebunan kelapa sawit yang dimana sebelah saya ada tanaman yang terserang penyakit Ganoderma atau yang disebut juga sebagai penyakit busuk pangkal batang, yang dimana penyakit ini sangat merugikan para petani sawit. Nah teman-teman, sebetulnya pada awalnya jamur Ganoderma adalah jamur yang bersifat saprofit yang tumbuh di alam. Apa itu saprofit atau apa itu sifat saprofit? Ganoderma bersifat saprofit yang artinya tumbuh pada sisa-sisa bahan material organik seperti pohon-pohon yang sudah mati, lalu kemudian menjadi pelapuknya di situ. Yang berarti tanaman Ganoderma itu sudah ada di alam terlebih dahulu daripada perkebunan kelapa sawit. Lalu setelah perkembangan pertumbuhan tanaman dari generasi ke generasi lanjut, yang kemudian disebut menjadi parasit. Disebut parasit karena Ganoderma menyebabkan penyakit pada tanaman kelapa sawit. Yang kita kenal sebagai penyakit busuk pangkal batang. Nah, Ganoderma ini akan menghancurkan sebagian besar bagian pangkal bawah, namun ada juga beberapa kasus yang merusak batang atas. Kerusakan yang diakibatkan Ganoderma yaitu hancurnya jaringan pada bagian pangkal batang atau disebut busuk pangkal batang. Ganoderma memiliki gejala pada sawit, yaitu yang pertama pelepas sawit menjadi sengkleh, yang kedua daun tombak tidak terbuka, yang ketiga munculnya berupa penyakit fruiting body dari Ganoderma itu sendiri, yang keempat munculnya miselia benang-benang putih yang tumbuh pada pangkal batang dan akar. Penyebaran Ganoderma dapat terjadi melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu melalui akar, di mana tanaman kelapa sawit yang telah terinfeksi oleh Ganoderma dapat menyebarkan jamur ini melalui kontak akar, sehingga tanaman kelapa sawit yang sehat dapat terinfeksi. Yang kedua yaitu melalui angin. Ganoderma yang telah dewasa dapat menghasilkan jutaan spora dan dapat menerbangkan spora ini melalui angin sejauh radius 200 meter dari sumber inokulum. Yang ketiga yaitu melalui serangga. Penyebaran ini dapat terjadi saat serangga membawa spora Ganoderma dari tanaman yang telah terinfeksi. Yang keempat yaitu melalui hewan ternak. Kotoran hewan ternak merupakan salah satu tempat tumbuh paling baik bagi spora Ganoderma. Oleh karena itu, sebaiknya hewan ternak tidak boleh memasuki areal perkebunan kelapa sawit. Yang kelima yaitu melalui tanah yang telah terinfeksi. Tanah yang telah terinfeksi biasanya akan mengandung spora Ganoderma yang dapat menginfeksi tanaman kelapa sawit. Biasanya terjadi pada pembibitan di mana tanah yang digunakan untuk mengisi polybag sudah terinfeksi oleh Ganoderma, sehingga tanaman muda pada pembibitan dapat terinfeksi oleh Ganoderma.